Halo para penonton SS46 di seluruh penjuru alam gaib, gimana kabarnya? Berjumpa kembali dengan DTM di channel Super Sabun. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sosok ninja Kage Blue yang diburu oleh monster Garma. Emiri Yukimi merupakan superhero wanita atau female warrior dengan paras wajah cantik serta memerankan sebagai Kage Ninja Blue. Dia harus berhadapan dengan Garma yang merupakan sosok penjahat dan pernah menginvasi planet bumi 200 tahun silam, lalu menyerang Oryo serta membawanya ke tempat misterius. Sedangkan Oryo adalah seorang superhero wanita yang merupakan nenek moyang Kage Ninja Rangers Blue masa kini. Akibat dia berada di tempat misterius membuat dia sulit dilacak dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Upaya untuk menghubungi Kage Ninja lainnya telah dilakukan Oryo, namun dia harus terhenti karena energinya telah habis. Tanpa membocorkan banyak alur cerita di awal, mari kita simak saja bersama-sama keseruan alur cerita filmnya. Film dibuka dengan sebuah pertarungan di malam hari antara Oryo dengan sosok kader ninja jahat Kudan. Pertarungan mereka berlangsung dengan sangat sengit hingga kader ninja jahat Kudan dapat dikalahkan dengan mudah. Meskipun begitu, musuh yang lebih kuat akan muncul dengan kemunculan sebuah pesawat UFO yang menepi di sisi atap bangunan tempat Oryo bertarung. Tanpa dia sadari, dari belakang Garma sudah mendekat dan menyerang Oryo di saat dia sedang lengah. Sontak saja dia berhasil ditangkap dan dibawa ke ruangan misterius oleh monster Garma. Oryo yang saat itu sedang kelelahan berhasil ditangkap juga langsung diserang oleh tentakel Garma di tempat tersebut. Dan itulah cerita singkat yang terjadi terhadap nenek moyang Kage Ninja Rangers Blue bernama Oryo. Beralih ke masa depan atau modern, di mana sosok wanita cantik dengan nama Yukimi tengah berjalan di pinggir jalan dengan senyum-senyum melihat kedamaian yang berlangsung begitu lama. Setelah kejadian pertarungan dengan nenek moyangnya Oryo di 200 tahun silam. Keadaan ini terjadi berkat perjuangan Oryo melawan segala kejahatan yang meresahkan di muka bumi di 200 tahun silam. Walau begitu, Yukime yang merupakan penerus dari superhero wanita pendahulunya selalu siap menghadapi ulah para penjahat di masa modern ini. Rupanya, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Di sana sudah datang 3 kader ninja jahat Kudan tengah siap-siap menyerang. Yukimi tanpa basa-basi langsung merubah menjadi sosok Kage Ninja Rangers Blue, disusul dengan kemunculan Disgrace yang mengincar hal yang sama seperti komplotan ninja jahat Kudan. Ninja jahat Kudan memberitahu kepada Kage Rangers Blue kalau dia sangat ingin sekali mendapatkan Kage Rangers Blue, melebihi keinginan setiap penjahat yang ada atau bahkan melebihi penjahat yang pernah dihadapi oleh nenek moyangnya yaitu Oryo. Lalu sebuah serangan pertama dilakukan oleh Disgrace disertai dengan sebuah tentakel yang melilit Kage Rangers Blue. Tidak sampai di situ, sebuah aliran listrik mengalir dari tentakelnya hingga Kage Rangers Blue harus tersengat listrik yang sangat dahsyat. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Kage Rangers Blue, membuat serangan yang dilakukan oleh Disgrace hanya mengenai kepada ninja jahat Kudan. Yang telah diserupakan mirip Kage Rangers Blue. Disgrace yang baru mengetahui serangan itu mengenai ninja Kudan, kaget dengan kemampuan yang dimiliki oleh Kage Rangers Blue. Lalu mereka melanjutkan pertarungan kembali hingga Disgrace harus kewalahan bertarung dan berkali-kali terguling karena serangan yang diterimanya. Sementara itu dari langit terlihat sebuah pesawat UFO yang muncul disertai dengan turunnya sebuah cahaya dengan memunculkan Garma
yang telah mengalahkan Oryo Kage Rangers Blue pada 200 tahun silam. Garma memberitahu kepada Kage Rangers Blue kalau dia akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan kepada Oryo pendahulunya. Namun Kage Rangers Blue memberitahu kalau kemampuan dia sudah di-upgrade sehingga dia sudah lebih kuat dari Kage Rangers terdahulu. Namun, Disgrace memberitahu kepada Garma kalau Kage Rangers Blue ini adalah incarannya dan tidak boleh ada monster yang memilikinya selain dirinya. Lalu mereka bertarung, namun sudah jelas kalau Garma bukanlah musuh yang sembarangan. Disgrace dipukul oleh Garma dan dengan mudahnya dia pun tumbang kalah. Kage Rangers Blue yang dihantui rasa dendam kepada Garma tanpa basa-basi langsung menebas Garma dengan kekuatan penuhnya hingga dia teriak-teriak kesakitan karena tebasan pedang Kage Ninja Rangers Blue. Namun rupanya itu hanyalah sebuah kepura-puraan karena sebenarnya serangan dari Kage Rangers Blue tidak melukainya sedikit pun. Mengetahui kalau serangannya tidak mampu melukai Garma membuat Kage Rangers Blue berputus asa. Hingga serangan yang dilancarkan Garma seketika membuat Kage Rangers Blue lemah, bahkan dia pun harus pingsan karena serangan tersebut. Tidak sampai di situ, Garma langsung membawa Kage Rangers Blue ke pesawatnya. Sementara Disgrace yang melihatnya hanya bisa menatap kepergian mereka dari jauh. Di pesawat itu, alien Garma melakukan hal yang sama yang dilakukan kepada Oryo Kage Rangers Blue terdahulu. Baru saja mereka melakukan setengah jalan, Yukime yang tidak mau bernasib sama dengan Oryo harus menghilang dengan kekuatan ninjanya dengan menyisakan helm Kage Rangers Blue yang tertinggal di pesawat tersebut. Jengkel karena mangsanya pergi, lalu Garma merencanakan hal yang lebih jahat untuk memperoleh mangsa yang diinginkannya. Sementara di sisi lain, Kage Rangers Blue Yukime berhasil melarikan diri dari jeratan Garma dalam keadaan sakit karena serangan yang diterimanya. Namun yang tidak diketahui oleh Yukime bahwa di tempat dia berada sudah menunggu ancaman baru Disgrace yang sebelumnya digagalkan oleh Garma. Hingga dia muncul di samping Yukime dengan kemampuan kamuflasenya. Di samping itu, keadaan Yukime yang belum pulih akibat serangan Garma di dalam pesawat membuat dia tidak mampu melawan dengan sepenuh kemampuannya. Serangan bertubi-tubi membuat dia terpental dan menabrak sebuah pagar yang ada di lokasi tersebut. Tidak sampai di situ, sebuah capitan yang ada di tangan Disgrace harus dicekikan kepada Yukime hingga membuat dia tak mampu bergerak dan bernapas. Hal itu tentu saja membuat Yukime harus kehabisan kekuatannya dan tergeletak lemas tak berdaya. Scene berganti ke sebuah markas Disgrace di mana Yukime harus disekap dalam ruangan itu dalam keadaan tangan dan kaki terikat. Dan dari sinilah aksi dari Disgrace dilancarkan dengan sepenuhnya. Di tengah aksinya tersebut muncul Garma yang dapat melacak keberadaan mereka dengan teknologi yang ada di pesawatnya. Lalu Disgrace dan Garma bertarung kembali untuk memperebutkan Yukime hingga Disgrace kali ini dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Sementara Yukime yang sedang terbaring di lantai hanya bisa melihat dan tidak mampu pergi dari ancaman yang diucapkan oleh Garma. Sedangkan Garma mengatakan kalau kali ini dia tidak akan melepaskan Yukime. Namun, Yukime berhasil meloloskan diri di saat Garma telah puas dengan dirinya. Namun, Garma tidak sedikit pun enggan untuk melepaskannya, hingga persembunyian Yukime dapat ditemukan kembali oleh monster Garma. Namun, fisik Yukime sudah semakin lemah membuat dia tidak mampu lari apalagi melawan. Hingga Yukime harus dibawa kembali ke pesawat Garma dan dia harus menerima perlakuan sama seperti yang diterima sebelumnya. Karena berkali-kali menerima serangan dari musuhnya membuat Yukime kehilangan seluruh kemampuannya atau kekuatan dari Kage Rangers Blue. Sementara itu muncul ketiga ninja jahat Kudan dan rupanya mereka bekerja sama dengan Garma hingga membuat nasib dari Kage Ninja Blue Yukime harus semakin menderita. Dan mereka telah melakukan kerjasama antara alien Garma dan ninja Kudan pada 200 tahun silam saat melawan ninja Kage Rangers Blue Oryo.
Akibatnya Yukime harus bernasib sama dengan Oryo dan dia pun langsung menghilang dari muka bumi karena dibawa ke pesawat oleh alien jahat monster Garma. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. Saya Donghua TM atau DTM mengucapkan terima kasih telah mengikuti dan menonton video yang disediakan oleh channel Super Sabun 46.